Kita akan belajar dua bagian ayat Alkitab yang sebetulnya satu kesatuan tapi di Alkitab kita dipisahkan. Kita buka dulu Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Dan nanti kemudian Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai 12. Ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Boleh ditayangkan? Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kemudian kita baca lagi Kisah Rasul 1, mulai dari ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi ini penjelasan yang ada di ayat-ayat yang tadi kita baca di bagian akhir Lukas. Di bagian akhir Lukas bagian ini tidak ada, tapi kemudian di Kisah Rasul penulisnya sama, Lukas kemudian mencantumkan bagian ini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Ibu bapak, Kisah 1 ayat 6 sampai 12 ini sampai 11 ini sebetulnya adalah kelanjutan dari Lukas pasal yang terakhir tadi, di ayat-ayat yang terakhir. Jadi harus bacanya berkesinambungan, berkelanjutan sebagai satu kesatuan, dan kemudian kita akan melihat kemudian lebih lengkap. Nah, kalau kita lihat kembali ke Lukas pasal 24 ayat yang sebelumnya, kita lihat misalnya dari ayat 46. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, maksudnya ada tertulis lagi, ini berarti bicara nubuat perjanjian lama begitu. Dan kemudian dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus sampai kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Nah, kalau versi Lukasnya, Yesus bawa mereka ke Betania, memberkati, terus dalam posisi memberkati Yesus terangkat begitu ya. Kadang-kadang kalau saya ngebayanginnya, beberapa tahun yang lalu saya pernah membimbing skripsi Jesus as superhero gitu. Dan waktu diskusi saya senyum-senyum dan saya senang sekali. Saya katakan sebetulnya narasi Yesus naik ke surga itu kalau kita bawa dengan kacamata film Hollywood modern kan Superman. Hanya kalau Superman terbangnya begini ya. Gitu, kalau Yesus naik ke atasnya begini gitu. Kan begitu ya. Nah, saya katakan itu sebetulnya gambaran superhero sebetulnya. Dia terbang kan ke atas begitu ya. Nah, ibu bapak yang terkasih, waktu dia memberkati begini terus dia terangkat ke atas. Tapi setelah itu sudah selesai. Padahal ternyata setelah perkataan 40 ini ada diskusi gitu. Bisa jadi juga sebelumnya. Tapi ada diskusi, kalau kita ke Kisah Para Rasul,
Maka diskusinya ini sebetulnya politis. Maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu kan ayat 6 di Kisah Rasul ya. Jadi percakapannya politis, tapi kemudian Tuhan bawa dari yang politis itu menjadi spiritual, jadi rohani, jadi saksi. Yang di ayat Lukas pasal 24 ayat 50, 49 50 dikatakan, kamu adalah saksi. Saksi apa? Saksi kebangkitan Tuhan. Dan saksi bahwa penebusan, pengampunan dosa ada diberikan dalam Yesus dan harus menyaksikannya sampai kepada segala bangsa. Maka sebetulnya ini yang harus jadi misi kehidupan baik secara komunal, gereja maupun personal masing-masing kita. Ini yang harus jadi misi kehidupan kita sebetulnya. Misi kehidupan kita bukan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Misi kehidupan kita bukan membangun karir setinggi-tingginya. Misi kehidupan kita bukan pendidikan setinggi-tingginya. Misi kehidupan kita adalah memberitakan ini. Menjadi alat Tuhan untuk memberitakan ini. Pertama, kebangkitan Tuhan. Dan karenanya di dalamnya penebusan diberitakan kepada segala bangsa. Ini yang harus jadi misi kita. Karenanya pertanyaannya selalu adalah, apakah hidup kita sudah dilibatkan Tuhan? Apakah dari sisi kita proaktif memberi hidup kita kepada Tuhan untuk digunakan dalam misi ini? Jangankan ibu bapak, anggota-anggota jemaat umum atau awam, para pendeta saja bisa kemudian tergeser dari misi ini menjadi misalnya membangun popularitas namanya gitu. Bagaimana membesarkan namanya. Waktu saya ikut di gereja lama sebagian kita, dan saya ikut gereja itu kan dari 90-an. Begitu, dari saya masih SMA saya sudah ada di gereja itu, walaupun juga saya ke gereja yang lain juga, dan masih bagian dari gereja orang tua saya. Dan saya tahu sekali pada zaman sebelum internet populer, bagaimana sih supaya saya jadi populer? Ya bikin rekaman kirim ke radio-radio. Tentunya ada investasi yang besar untuk itu. Ada duit yang harus dibakar, quote unquote, seperti kayak ojek online kan kasih diskon itu kan ngebakar duit sebetulnya. Ngebakar duit tujuannya apa? Setelah duitnya banyak dibakar, baru kemudian menuai gitu. Nah pada waktu itu banyak hamba Tuhan yang memperlakukan begitu, bikin rekaman kirim sana sini, bikin rekaman di radio Kristen gitu, jam tayang tertentu, dan itu membuat dirinya populer gitu. Nah sekarang dengan medsos sekarang, itu udah ketinggalan zaman. Dengan medsos sekarang ada YouTube Short maupun YouTube yang lengkap, ada IG Reels, Facebook Reels, ada TikTok, ada yang lain-lain gitu. Ada snack video yang tidak terlalu populer tapi lumayan. Ada banyak cara, dan karenanya saya pernah misalnya setahun yang lalu saya cukup rutin taruh short video saya gitu. Tapi lama-kelamaan saya juga jenuh juga dengan itu. Saya berpikir ulang gini, apa yang mau gua cari sih? Apa yang mau gua cari sih supaya Logos dikenal banyak orang? Terus orang banyak datang ke sini. Terus kalau saya dikenal banyak orang banyak datang ke Logos, terus setelah itu ngapain? Itu yang selalu saya pikirkan. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya banyak hamba Tuhan yang terjebak, terkecohkan, bergeser, akhirnya mencari popularitas, supaya namanya naik. Nah beserta dengan itu selain popularitas tentu cuan gitu. Sehingga akhirnya bukan jadi hamba Tuhan, tapi hamba cuan. Hamba cuan jadinya. Karena yang dikejar cuan begitu. Nah ibu bapak yang terkasih, kalau hamba-hamba Tuhan saja bisa terkecoh seperti itu, apalagi anggota jemaat biasa, apalagi jemaat yang awam, kita bisa terkecoh luar biasa dari situ. Salah satu indikatornya nih, bagaimana ibu bapak ngelihat rekening bank masing-masing? Apa? Kalau misalnya jumlahnya naiknya pelan-pelan, terus sedih, something wrong with you. Terus kalau sistemnya kalau udah masuk nggak bisa keluar, something wrong with you. Kalau udah masuk kemudian nggak mau kasih ke orang lain, nggak mau jadi berkat,
something wrong with you. Terus kalau misalnya akunnya, jumlah bank account-nya menurun, terus akhirnya jadi pelit sama orang-orang, something wrong with you. Itu baru satu loh dari sekian. Kalau orang dunia akan berkata apa? Kumpulkan untuk siapa? Diri sendiri. Tapi untuk itu Tuhan bilang apa tentang orang kaya raya, orang muda yang kaya raya itu? Ketika lumbungnya nggak cukup, bikin lagi yang lain, tapi begitu dia mati, Tuhan bilang, untuk siapa itu yang kau kumpulkan? Dan akhirnya malah dia nggak mengumpulkan apapun di surga. Nah, ini harus jadi prinsip kita, Ibu Bapak. Menjadi alat Tuhan untuk misinya. Misi yang apa? Memberitakan, menjadi saksi pada kebangkitan Tuhan. Dan yang menyertakannya adalah apa? Yang menyertakannya adalah memberitakannya ke segala bangsa tentang pengampunan dan pertobatan di dalamnya. Di dalamnya. Makanya kalau misalnya bertemu dengan orang-orang baru dimanapun begitu ya, saya nggak akan pernah gengsi berkata saya dosen, saya pendeta. Buat saya itu bukan hal yang buat saya malu, dan dari situ saya bisa bersaksi, bisa memanfaatkan kesaksian itu, memanfaatkan untuk bersaksi begitu. Jangan malu dengan itu dan jangan anggap itu sampingan, bahkan nggak penting. Dan jangan kemudian terfokus pada atau terkecohkan pada fokus yang menyimpang, seakan-akan mengumpulkan harta, benda, dan semua temennya itu yang paling penting. Justru yang paling penting waktu Tuhan bangkit dan mau naik adalah saksi. Kamu adalah saksi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi saksi untuk itu? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita kemudian membaca dua cerita versi Lukas, versi Kisah Rasul dan digabung, maka mari kita kembali ke versi Lukas. Kalau kita lihat versi Lukas pasal yang terakhir itu, saya buka kembali, pasal 24. Mari kita lihat ayat yang ke 49. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kisah Rasul menjelaskan yang dijanjikan adalah Roh Kudus. Itu yang penting yang masih kita underline. Seberapa kita menganggap Roh Kudus itu hal yang penting dalam kehidupan. Ya kok yang dijanjikan roh, yang dijanjikan harusnya duit dong, harta benda yang berlimpah dan seterusnya. Harusnya keberhasilan hidup dong, harusnya kesuksesan, popularitas dan seterusnya. Harusnya itu dong yang dijanjikan. Kok ini malah roh yang dijanjikan? Tapi justru di sini mau menunjukkan yang paling penting dalam hidup itu adalah ketika roh itu diam dalam diri kita, dan roh yang diam dalam diri kita itu yang menuntun kita. Nah, karenanya saya tiba pada bagian 249b. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya mau underline 49b ini. Kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Maksudnya apa? Hari Kamis kan kita merayakan hari kenaikan. Nah, hari ini adalah hari ke Jumat, Sabtu, Minggu. Hari ketiga setelah kenaikan. 7 hari dari sekarang, minggu depan, kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan roh. Tapi kita merayakan pencurahan roh. Bukan lagi menantikan pencurahan roh. Karenanya Logos tidak mengikuti tradisi sebagian gereja Pentakostal yang sepanjang 10 hari berdoa lagi, terus berdoa minta supaya Roh Kudus curahkan. Itu pemahaman yang keliru. Sejak 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan, sejak itu selama-lamanya sampai kapan? Kristus datang kedua kali. In between yang hari Kamis saya jelaskan, eskatologi in between. In between itulah Roh Kudus diam bersama dengan gereja yang membuat gereja jadi apa? Tubuh Kristus yang baru. Untuk apa? Menyaksikan kesaksian tadi. Yesus ketika di kayu salib sudah berkata tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai dalam apa? Misi Bapa yang disematkan kepadanya secara personal dalam tubuh jasmani kemanusiaannya. Setelah dia bangkit dan naik yang kita rayakan hari Kamis, selesai tugas itu. Tugas inkarnasi dalam karya penebusan. Tapi karya Kristus secara keseluruhan belum selesai. Tapi didelegasi kepada siapa? Kita semua gereja. Baik komunal sebagai gereja, baik gereja lokal,
gereja level BPD, distrik atau klasis kalau di GKI, atau sinode, atau bahkan universal di seluruh dunia. Nah, in between inilah karya Roh Kudus. Dan karenanya yang terpenting justru bagaimana Roh Kudus yang diam dalam diri kita, Efesus 1:13-14, yang dimeteraikan ketika kita percaya, bagaimana in between tadi, masa antara ini, Roh Kudus kemudian bekerja melalui kita baik secara individual maupun komunal, sebagai gereja. Maka gereja tidak boleh melakukan yang boten-boten, nggak boleh. Misi gereja nggak boleh bagaimana kita bikin gedung yang lebih besar, dan lebih besar. Bukan. Saya 2 kali sidang baik proposal maupun disertasi tentang berdirinya Pentakostalisme. Dan kemudian sosok yang dirujuk itu salah satu pendiri Pentakostalisme, yaitu William J. Seymour. Dan saya ngelihat di sebagian teolog Pentakostal yang baru mulai melek belajar teologi, kuliah lagi S2, S3, ada glorifikasi terhadap William J. Seymour. Seakan-akan dia orang yang luar biasa hebat dan dari situ Pentakostal jadi berkembang pesat. Padahal mereka lupa secara historis. Memang Azusa Street itu meledak luar biasa. Tapi setelah sekian tahun dia tutup. Setelah banyak orang berbondong-bondong datang dari bahkan seluruh dunia, 1906 itu, hanya hitungan tahun setelah dia meledak, ledakan roh luar biasa. Dan dari situ banyak misionaris yang diutus keluar negeri, ke seluruh Indonesia termasuk ke Indonesia, ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Tapi tidak lama Azusa Street kemudian redup dan lenyap. Begitu. Dan saya melihat sebagian orang Pentakostal mengglorifikasi William J. Seymour. Ada lagi yang mengglorifikasi Charles Parham. Padahal Charles Parham kemudian jatuh dalam dosa perzinahan juga gitu. Ini kan yang harus hati-hati sebetulnya. Gereja seringkali jadi fokus pada hal yang gak tepat. Nah karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertumbuh sebagai gereja, kita juga adalah keluarga. Dan karenanya kita harus bertumbuh dalam misi, kita harus bertumbuh dalam penjangkauan. Tapi fokus kita bukan membesarkan logos, bukan sama sekali. Tapi bagaimana tiap individu yang hadir di sini diubahkan dengan patronnya jadi sama seperti Kristus. Itu. Buat apa isinya 10.000 kalau kemudian tersesat semua? Gara-gara gembalanya tersesat. Buat apa isinya 10.000 kalau yang dikerjakan, dikhotbahkan, ikut Tuhan, diberkati berlimpah. Ikut dunia bisa lebih kaya. Dan orang-orang dunia jauh lebih kaya dibandingkan anak-anak Tuhan. 10 paling kaya di dunia tidak ada anak Tuhan. Anak-anak dunia lebih cerdas dalam melakukan itu, kata Tuhan sendiri. Karenanya bayangkan kalau 10.000 khotbahnya seperti itu. Ikut Tuhan kau diberkati berlimpah secara material. Itu khotbah justru menyesatkan. Saya ingat sekali dulu saya pernah ketemu satu pengusaha waktu saya khotbah di Full Gospel Businessmen's Fellowship International Jakarta Utara chapter. Dia bilang, Pak Pendeta saya udah gak ke gereja. Kenapa? Saya kecewa. Kenapa rupanya? Ada hamba Tuhan bilang kalau pabrik saya kasih minyak urapan. Kemudian kalau saya bayar persepuluhan dengan rajin, pabrik saya akan berkembang, Tuhan pakai dan seterusnya. Terus gimana? Apa yang terjadi? Pabrik saya tutup, Pak. Saya bilang, Bapak udah salah diajar. Bukan Tuhan yang salah, tapi Bapak salah diajar. Bapak jalan di jalan yang salah. Maksudnya gimana Pak? Justru Pak, Bapak ikut Tuhan, mungkin malah Tuhan izinkan menderita. Supaya apa? Turut mengambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Gitu. Jadi anggota jemaat Logos sakit sedikit jangan berkeluh kesah. Jangan menggerutu, jangan marah sama Tuhan. Berbagi kepada satu dengan yang lain supaya kita support dalam doa. Tapi jangan kemudian berkeluh kesah, apalagi marah kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, jangan marah dengan Tuhan. Nah kemudian ketika dikatakan, boleh tayangkan lagi 49b, ketika ditayangkan kamu harus tinggal di dalam kota ini, maka tinggal itu menanti janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan kenaikan Tuhan dengan hari Pentakosta jaraknya 10 hari. Dan sepanjang 10 hari itu mereka berdoa dan berdoa.
Waktu saya cek dalam bahasa aslinya, harus tinggal di dalam kota ini cuma kata tinggal cuma artinya ya stay gitu, tinggal. Tidak ada yang luar biasa yang bisa dielaborasi secara teologis. Artinya hanya tinggal saja. Tapi bukan berarti tidak ada muatan yang kuat begitu. Waktu Tuhan naik, bayangan saya, makanya di Kisah Rasul digambarkan, boleh tayangkan Kisah Rasul pasal 1, mulai dari ayat yang ke-6. Tayangkan saja ayat 11. Ibu Bapak, ayat 11, waktu malaikat datang, ya ada 2 orang berpakaian putih, itu berarti malaikat gitu ya. Waktu malaikat datang dia berkata gini, "Hai orang-orang Galilea, mengapa berdiri melihat ke langit?" Kira-kira mengapa malaikat ngomong begini kepada para rasul? Ibu Bapak bisa bayangkan nih, Tuhan lagi memberkati mereka. Terus Tuhan terangkat, set gitu. Kira-kira para rasul yang diberkati Tuhan gimana? Bingung pasti, melongo. Ini apa sih maksudnya? Udah bangkit, tadinya kita nggak pikir dia bangkit, kita pikir dia memang mati dan manusia biasa, ternyata bangkit. Kita bergairah, berarti dia hidup betul-betul menaklukkan maut. Kok sekarang malah dia naik ke sorga? Terus kita nih diapain di sini, ngapain? Makanya mereka lihat begini sebetulnya kebingungan. Kebingungan yang disebabkan kehilangan. Kehilangan siapa? Tuhan mereka. Yang awalnya Tuhan mereka bisa lihat depan mata, nggak pakai iman ada di depan. Sekarang harus pakai iman, meyakini dia yang naik tetap bersama dengan mereka. Tadinya nggak perlu pakai iman, dia ada di situ. Nggak perlu pakai iman, mengimani dia bangkit, dia ada di situ. Dia kasih lihat tangannya dan lambungnya yang tertusuk, dia ada di situ. Tapi ketika dia naik ke surga, mengapa mereka bengong begitu sampai malaikat bilang begitu. "Hai orang Galilea, mengapa terus lihat ke langit?" Maksudnya dia udah naik ke langit, sekarang balik dalam kehidupanmu. Jangan malah melongo bengong ke atas sampai malaikat tegur. Tapi di situ ada perubahan drastis. Tadinya Tuhan berjumpa dengan mereka face to face 24 hour a day. Sekarang Tuhannya ke atas. Sehingga mereka harus betul-betul beriman, menggunakan iman untuk tahu bahwa ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu butuh iman. Sekarang coba, apakah kita secara konsisten kita semua tiap jalan kehidupan kita betul-betul meyakini He is beside me. Apakah ketika kita jalan dalam kehidupan, kita betul-betul yakin bukan hanya He is beside me, bahkan He is within me. Siapa yang betul-betul yakin? Dan siapa yang betul-betul yakin setiap saat tidak goyah? Kan ini effortful, bukan effortless. Sebelumnya Tuhan di depan effortless. Begitu Tuhan terangkat, itu effortful, betul-betul full. Nah, ketika Tuhan naik, malaikat bilang, "Jangan bengong, lakukan perintahnya." Apa di situ dikatakan? Tuhan yang kamu lihat berdiri ke langit, nanti datang kembali dengan cara yang sama. Dan sebelumnya Tuhan bilang apa di situ? Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, ya, Tuhan tidak berkata apa tentang itu, tapi kalau kita lihat di Lukas pasal 24, mari kita lihat ayat 49, Tuhan bilang apa? Kamu harus tinggal di dalam kota itu. Kota apa? Yerusalem. Kamu harus tinggal di situ. Nah, bayangkan Tuhan bangkit 10 hari tanpa kejelasan. Gua mesti ngapain nih? Tanpa kejelasan 10 hari. Kita kan baca ceritanya udah selesai toh. Udah tahu 10 hari itu Pentakosta Roh Kudus curahkan. Tapi bayangkan kalau kita memikirkan ulang dari titik di sini, hari kenaikan tadi, nungguin sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini pasti galau. Ini pasti galau. Maka karenanya salah satu poin yang saya mau highlight pada kita pada malam hari ini adalah pesannya. Nantikanlah waktu Tuhan bagi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Untuk apapun, nantikanlah waktu Tuhan. Berarti kalau dimaksud dengan menantikan,
Tuhan bilang, tinggallah di kota itu, jangan kemana-mana, nantikan, berarti menunggu. Maka kalau kita bawa dalam kehidupan kita, dalam pergumulan apapun, ekonomi, perbaikan keluarga, perbaikan kehidupan, pendidikan, masa depan, segala macam, bahkan mungkin sakit penyakit, ingatlah selalu menantikan waktu Tuhan. Nah, sedikit saya ingin jelaskan terkait dengan waktu dalam Alkitab. 3-4 tahun yang lalu saya pernah bawa tema tentang waktu dalam Alkitab. Dalam bahasa Yunani ada kronos, ada apa lagi? Kairos, ada aionos. Ya, kronos dari situ muncul kronologi. Kronologi yang berarti urutan-urutan. Nah, tiap urutan itu satu bagiannya kairos, momentum. Sekarang tolong tayangkan Lukas 4 ayat 13. Kita ke Injil Lukas pasal 13. Kita baca ini bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ibu bapak bukan iblis kan ya? Bukan kan? Kita semua nggak ada yang iblis kan? Nggak ada kan? Kita semua anak-anak Tuhan, amin ya? Kita semua hamba-hamba Tuhan, amin kan? Nah, kepada kita ada yang bilang amin. Aminnya kayak putus asa begitu. Lukas 4 ayat 13 berkata apa di situ? Bahwa iblis mundur dari Yesus menunggu waktu yang baik. Nah, ibu bapak yang terkasih, perhatikan di situ. Ya, menunggu waktu yang baik. Kata waktu di situ adalah kairos. Dan yang berarti momentum. Berarti iblis setelah mundur dari mencoba Yesus 3 kali, tidak langsung kemudian dengan hawa nafsu, tak terkendali, dengan beringas, ya, menggebu-gebu, bergelora segala macam, mencobai lagi Yesus, tidak. Tapi setelah 3 kali dia mencobai dan dia gagal, dikatakan oleh Alkitab, ia menunggu waktu yang baik. Dia menunggu waktu yang baik. Berarti apa? Iblis tahu ada momentum-momentum dalam kehidupan. Dan dia menunggu momentum atau opportunity yang baik tadi. Nah, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kata waktu yang baik di situ, ya, dalam teks asli sebetulnya di situ baik tidak ada, tapi adanya akhri. Akhri itu lebih ke misalnya proses tek begitu. Gitu. Jadi until, sampai atau tiba, pada ketibaan momen. Nah, supaya bahasa Indonesia bisa dipahami dengan baik, Indonesia menambahkan waktu yang baik. Harfiahnya menunggu waktunya. Menunggu waktunya. Nah, bayangkan Bapak yang terkasih, kalau iblis saja menunggu waktunya, berarti iblis memiliki kesabaran. Berarti kalau kita tidak sabar, kita lebih rendah dari iblis. Artinya apa lagi? Sabar itu belum sesuatu yang luar biasa. Belum sesuatu yang luar biasa. Apalagi tidak sabar. Kalau sabar saja belum sesuatu yang luar biasa, karena iblis pun sabar, maka menjadi tidak sabar justru sangat buruk. Maka kembali ke sini ketika Tuhan katakan stay dan nantikan janji Bapa dari hari kenaikan 10 hari kemudian di hari Pentakosta, maka dalam waktu menunggu itu sampai janji digenapi, sampai kairos Tuhan tergenapi, mereka harus tekun. Bukan sekedar sabar, tapi tekun menjalani itu semua.
Dan Alkitab katakan mereka bertekun dalam doa. Itu bagian yang mesti mereka kerjakan. Lalu kalau kita bagaimana? Tergantung dalam setiap situasi kehidupan kita. Tapi intinya harus menanti bukan hanya dengan sabar, tapi dengan tekun. Apapun itu. Ingin punya anak, menanti dengan sabar dan tekun. Tekun dalam pergumulan dengan Tuhan tadi. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan tiba. Dalam segala pergumulan. Karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berbagi beberapa ayat terkait dengan topik ini. Ketika kita berbicara mengenai rancangan, maka Yeremia 29, mari kita buka. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Boleh tayangkan? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tetapi di bagian sebelumnya Tuhan bilang apa? Rancanganmu, rancanganku seperti langit dan bumi bedanya. Nah karenanya misalnya kemarin di retret pengurus saya katakan kita anak-anak Tuhan gak boleh punya rencana dalam hidup. Rencana sendiri, tidak boleh. Kalau kita adalah anak Tuhan, maka rencana kita haruslah berasal dari rencana Tuhan. Karenanya kalau kayak begitu ketika saya menjalani kehidupan, saya mesti bertanya nih Tuhan ke depan saya mesti berbuat apa. Tolong tunjukkan hikmat-Mu supaya saya bisa mendesain kehidupan saya seperti apa. Supaya saya bisa merencanakan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Harus begitu. Apapun pekerjaan yang sekarang Tuhan percayakan, serahkan itu semua dan doakan seperti itu. Mengapa? Karena ternyata ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berpikiran buruk tentang rencana manusia. Alkitab berpikiran buruk tentang rencana manusia. Boleh tayangkan dulu Mazmur pasal 92 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-6 ini mirip dengan Yeremia, tapi Yeremia jelas lebih tegas. Oh salah itu. Ayat 6 berarti, ayat 6 itu ayat 7 itu. Ya ini dia. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ini betul-betul. Dan kalau sebetulnya kalau saya flashback saja ya waktu saya lulus SMA. Saya bilang papa saya pengen sekolah teologi. Papa saya bilang kamu ikut-ikutan ambil UMPTN. Saya ikuti maunya papa saya, bapak sudah tahu sebagian besar ceritanya. Akhirnya saya ikut dua-dua, saya dapat hubungan internasional UI. Kemudian saya dapat sekolah di STT Jakarta. Waktu itu saya peringkat 1 di tes masuk gelombang kedua. Dan kemudian setelah sekolah itu saya berkata Tuhan mau bawa saya kemanapun saya nggak pusing. Ada nabi lah gitu ya pada waktu itu bernubuat Asigor akan aku utus ke Sipirok. Tahun 92 itu saya cari di peta nggak ada Sipirok, itu di Sumatera Utara, Tapanuli Utara gitu. Terus kemudian saya katakan saya mau sekali dikirim ke situ. Tapi kemudian entah bagaimana orang yang tadinya mau sponsor saya untuk ke sana, kuliah di Medan dan kemudian diutus ke Sipirok, malah nggak ketemu sampai 3 kali. 3 kali mencoba ke rumah saya, pamit sama papa saya, nggak ketemu jalannya. Bisa nggak ketemu begitu ya. Dulu belum ada GPS segala macam, jadi ya harus cari-cari, tapi nggak ketemu. Dan saya melihat, ternyata memang itu bukan kehendak Tuhan. Nah ketika saya sekolah teologi, saya pelayanan Jatiwaringin, saya pelayanan ke penjara segala macam. Nggak pernah kebayangan saya bahwa saya akan dibelokkan dalam model seperti yang sekarang. Dari situ saya lihat ini rencana Tuhan yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Karenanya Bapak yang terkasih sekali lagi,
Alkitab atau Allah melihat rancangan manusia itu buruk. Tapi sebaliknya rancangan Allah itu dalam, penuh rancangan damai sejahtera dengan hari esok yang penuh harapan. Pak, masa nggak boleh merencanakan rencana kehidupan saya, masa depan saya? Boleh saja, tapi bertanya pada Tuhan dan serahkan pada Tuhan. Karena sangat mungkin kemudian Tuhan belokkan. Dan Tuhan itu bahkan seringkali lebih dari supir bajai. Tahu supir bajai? Kalau belok nggak pakai sen. Kadang-kadang sennya ke kiri, dia main beloknya ke kanan. Kan begitu. Saya percaya Bapak juga pasti punya pengalaman pengen begini, tiba-tiba dibelokkan ke tempat yang lain. Saya pengen kuliah ke Amerika, dapat beasiswa $1.000 pada waktu itu. Saya sudah ngomong sama istri saya, udah oke gitu. Tiba-tiba tahun 2008 Amerika kolaps ekonomi, saya dibelokkan ke Jerman. Padahal nggak pernah saya pikiran ke Jerman. Mimpi saya dari saya kuliah teologi tahun 94, dari mulai sekolah teologi saya pengen kuliah lanjutan ke Amerika. Amerika Serikat jadi mimpi besar saya. Tapi ternyata kemudian Tuhan belokin ke Jerman. Dan waktu belok di situ saya bilang, kok bisa belok begini? Dan dapat beasiswanya begitu mudahnya. Sebenarnya perjuangan waktu ke Amerika lebih susah gitu. Beloknya gitu. Dan saya lihat, oh begitu ternyata ya. Dan itulah jalan dengan iman. Itulah jalan dengan iman. Waktu saya di Jerman juga saya berkata, Tuhan saya gak pengen jadi gembala. Saya sudah jadi pengkhotbah, pengajar seminar, pengajar STT saja. Saya gak mau. Tapi kemudian Tuhan belokkan dan saya jadi gembala juga toh akhirnya. Karena dulu saya ngerasain susahnya jadi gembala dan saya bilang saya gak mau jadi gembala. Malah kemudian balik lagi jadi gembala. Saya percaya hidup ibu bapak ada banyak yang dibelokkan oleh Tuhan. Nah karenanya ayat yang terakhir, mari kita buka Mazmur pasal 94. Ayat mulai dari yang 11. 11 sajalah, nggak usah semua. Ini ayat penutup. Boleh tayangkan, kita baca bersama-sama. Mazmur 94 ayat 11. 1, 2, 3. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Yang ngomong ini siapa? Daud, yang cerdas, yang pintar, raja, yang jago strategi. Tapi kalau Bapak lihat bagaimana dia berperang, saya ingat gak bisa lupa. Pernah dia berdoa, Tuhan haruskah aku berhadap-hadapan dengan musuhku dalam berperang. Terus Tuhan bilang, ya hadapi dia face to face. Kali waktu berikutnya dia berperang, dia bertanya pada Tuhan, haruskah aku berhadap-hadapan dengan dia? Tuhan bilang tidak, putar lewat belakang. Dan dari situ saya kagum sekali. God is the master of strategy. Allah itu ahli dalam membuat strategi. Kalau kita semuanya sia-sia belaka. Jadi kalau gitu bagaimana? Yakobus bilang kalau kamu berencana ke kota Anu, katakanlah kalau Tuhan berkehendak maka aku akan ke kota A, kota B, dan C. Kalau tidak, tidak. Belajarlah. Bolehlah mendesain, tapi serahkan pada Tuhan. Mengapa? Karena ini prinsipnya. Dan di bagian yang lain, rancangan kita dengan rancangan Tuhan seperti bumi dan langit bedanya. Kalau udah tahu begitu, maka bagaimana adjust rencana kita untuk seturut dengan rencana Tuhan. Kalau saya merencanakan sesuatu dan ada yang gagal, saya gampang saja, berarti Tuhan tidak kehendaki. Sudah beres. Tapi secara bertahap saya belajar untuk Tuhan apa sih kehendakmu? What is your will in my life? Apa kehendakmu? Nah karenanya Bapak yang terkasih, pesan kita pada sore hari ini, nantikan waktu Tuhan dalam kesabaran dan ketekunan. Amin.